Bacaan liturgi Kamis tanggal 29 Juli 2021. Bacaan pertama. Awan menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Pembacaan dari kitab Keluaran bab 40 ayat 16-21, ayat 34-38. Tentang hal ikhwal kemah suci, Musa melakukan semuanya secara tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan terjadilah dalam bulan pertama tahun kedua, pada tanggal 1 bulan itu, didirikanlah kemah suci. Beginilah Musa mendirikan kemah suci itu. Ia memasang alas-alasnya, menyusun papan-papannya, memasang kayu-kayu lintang, dan mendirikan tiang-tiangnya. Kemudian, ia membentangkan atap kemah yang menudungi kemah suci dan meletakkan tudung kemah di atasnya, seperti diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu, Musa mengambil loh hukum Allah, menaruhnya ke dalam tabut, lalu memasang kayu pengusung pada tabut itu dan meletakkan tutup perdamaian di atas tabut itu. Ia membawa tabut itu ke dalam kemah suci, menggantungkan tabir penudung dan memasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu, awan menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Setiap kali awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 53. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi." "Mengertikah kamu semua itu?" Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga, itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan kitab suci hari ini diambil dari buku Syarah Batin. Allah memberikan kesempatan kepada semua untuk masuk dalam kerajaan kasih-Nya. Bahkan putranya sendirilah yang datang melawat, hidup, menderita, wafat, dan kemudian bangkit untuk kita. Allah menghendaki kita semua selamat. Kasih-Nya amat radikal,
dan selalu meluap-luap untuk kita. Namun, pilihan ada pada kita. Apakah kita mau menerima tawaran keselamatan, ataukah kita memilih tawaran lain? Ego, ambisi, dan nafsu-nafsu daging, dan lain-lain. Pengajaran Yesus dalam Injil pada hari ini membangkitkan kesadaran dan keyakinan baru dalam diri kita, bahwasanya kita tidak bertumpu pada jaminan dan kepastian duniawi, tetapi pada kasih sejati Allah. Allah kita adalah Allah yang setia dan kasih-Nya berlimpah. Yesuslah jaminannya. Ia wafat dan bangkit untuk kita. Dari pihak kita dituntut kesetiaan, keberanian, dan kesungguhan untuk mengikuti jalannya. Marilah kita berdoa. Tuhan, berilah kami kesempatan untuk semakin teguh dan setia mengenal dan mencintai Engkau. Bantulah kami agar setia mengikuti jejak-Mu. Amin.